Dimana pada kesempatan ini saya bakal nge-share kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah penomoran pada Microsoft Word 2010. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa mengerti, karena tutorial ini teman-teman bisa gunakan di berbagai macam Microsoft Word seperti Microsoft Word 2007, 2010 sampai 2019 teman-teman bisa gunakan. Jadi saya minta kepada teman-teman, ketika video ini menarik, silahkan tonton sampai habis dan jangan di skip, oke? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita minimize dulu ini. Setelah itu kita menuju ke file untuk contoh model penomorannya seperti ini. Saya buka dulu file proposal ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan merupakan sampul. Ini sampul. Terus pada bagian lembaran sampul itu dia tidak memiliki penomoran. Jadi di sini tidak ada penomorannya. Setelah itu pada bagian kata pengantar sini ada penomoran yang berupa huruf. Ini merupakan I1, terus ini merupakan I2. Nah, untuk bagian lembaran daftar isi merupakan I3 sampai daftar tabel. Sedangkan untuk pada bagian pendahuluan ataupun latar belakang itu dia merupakan penomoran atau dimulai dari angka 1. Nah, sampai seterusnya. Jadi untuk penomoran pertama itu dia menggunakan huruf dan penomoran kedua menggunakan angka. Nah, bagaimana cara membuat page seperti ini? Nah, simak terus tutorialnya sampai selesai. Jadi teman-teman jangan di skip, tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana caranya kita untuk membuat penomoran pada tugas di Microsoft Word 2010. Karena di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Namun, ketika teman-teman ingin menggunakan pada Microsoft Word 2013, 2007 maupun sampai 2019 itu bisa juga ikuti tutorial ini, karena cara membuat penomorannya itu tidak jauh beda. Jadi teman-teman bisa ikuti tutorial ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita close dulu ini. Terus saya masuk di sini. Nah, ini saya ambil tugas proposal lagi di sini, dan ini tidak memiliki penomoran. Kita perbesar dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di bagian lembar sampul itu dia tidak memiliki penomoran. Dan untuk kata pengantar itu dimulai dari huruf I1. Jadi di sini merupakan huruf I1. Sedangkan untuk pendahuluan atau bagian latar belakang itu dia dimulai pada nomor 1 atau penomoran dengan menggunakan angka, dimulai dari angka 1. Nah, kita kembali ke bagian sampul dulu. Sebelum kita melangkah bagaimana cara membuatnya, teman-teman harus ketahui dulu
Yang pertama kita klik 2 kali di bagian atas, kita tempatkan dulu di sini kursornya, terus kita klik 2 kali. Nah, teman-teman harus tahu dulu yang mana header dan yang mana footer. Ini yang paling penting. Teman-teman harus tahu yang mana header dan yang mana footer. Nah, di sini saya ingin menggunakan penomoran di bagian footer atau di bagian bawah. Namun terkadang juga ada tugas penomorannya di bagian atas, ataupun kita mau buat catatan kaki di bagian atas ataupun di bawah. Itu caranya juga seperti ini. Namun nanti saya bakal bagikan tutorialnya bagaimana cara membuat catatan kaki. Di sini saya cuma membagikan bagaimana cara kita untuk membuat penomoran. Nah, supaya tidak panjang lebar, kita langsung ke caranya ataupun tutorialnya. Sampul merupakan season 1 dan kata pengantar merupakan season 2. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk membuat session itu kita tempatkan kursor di bagian sini, terus kita masuk ke page layout, terus pilih break, terus next page. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membuat session. Untuk melihat sessionnya yaitu kita klik 2 kali. Nah, ini merupakan session 2, sedangkan ini merupakan session 1. Maka seperti itu teman-teman. Nah, karena kita ingin membuat penomoran di bagian bawah ataupun di bagian footer, maka same as previous-nya harus kita matikan. Karena ketika kita tidak menonaktifkan same as previous-nya, maka ketika kita memberikan penomoran di bagian footer ini, maka di bagian sampul juga ini akan mengikut. Misalkan seperti ini, saya tulis di sini 2. Maka untuk lembaran kedua sampai terakhir itu akan mengikut tulisan yang di atas. Ketika kita hapus, maka dia akan mengikut terhapus juga. Nah, itu fungsi daripada same as previous. Jadi di sini kita akan menonaktifkan agar ketika kita memberikan penomoran di sini ataupun menulis di sini, lembaran berikutnya itu tidak mengikut. Nanti kan, oke, itu sudah dimatikan. Nah, ketika go to footernya juga harus kita matikan juga. Nah, coba kita tes 2, maka di lembar sampul itu sudah tidak mengikut. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana caranya kita untuk mematikan same as previous-nya. Nah, setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah memberikan sebuah penomoran. Oke, kita masuk ke karena di sini kita ingin memberikan sebuah penomoran, jadi di sini ada page number. Ini merupakan page numbernya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita mau seperti ini. Semua merupakan pilihannya, jadi teman-teman tinggal pilih penomoran seperti apa yang teman-teman inginkan. Nah, karena saya ingin membuat penomoran di bagian footer, maka yang saya pilih adalah line number 3. Nah, karena ini merupakan penomoran di bagian footer di sudut kanan bawah. Coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan angka, namun di sini saya ingin menggunakan huruf. Jadi kita akan ubah dari angka ini berubah menjadi huruf. Kita masuk kembali ke page number, terus format page.
Nah, bisa kita pilih di sini. Kita mau yang seperti apa? Di sini ada ABCC, ada huruf, ada angka, ada angka Romawi. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, terus karena di sini merupakan dimulai dari angka nomor 2, jadi kita akan ubah start di I1. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk penomoran di bagian sini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat penomoran di bagian latar belakang, di mana di bagian latar belakang ini kita kembali. Nah, di mana pada bagian latar belakang ini kita mulai dengan angka. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita kembali ke langkah seperti pertama, yaitu menuju ke page layout, terus break, terus next page. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah menjadi session 3. Nah, seperti itu. Karena ini tadi merupakan session 2, jadi dia akan mengikut seperti ini juga. Nah, di sini penomoran ini akan kita ubah menjadi angka. Jadi kita kembali ke page number, terus pilih format. Nah, di sini kita pilih angka. Dimulai dari start nomor 1. Oke. Jadi di sini dimulai dengan angka nomor 1. Bisa teman-teman lihat seperti ini. 1, 2 sampai seterusnya. Kita coba lihat di bagian bawah, ya sampai di 24. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah penomoran pada lembaran tugas, misalkan tugas proposal, tugas makalah, ataupun tugas skripsi, itu penomorannya untuk membuat penomoran atau page number itu bisa teman-teman lihat seperti itu cara membuat. Nah, ini saya menggunakan Microsoft Word 2010, namun teman-teman juga bisa menggunakan di beberapa Microsoft Word yang lain, karena untuk home ataupun pilihan-pilihannya tidak jauh beda, jadi sama seperti Microsoft Word 2010 yang saya gunakan sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat tutorial ini, tonton tutorial ini untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk membuat penomoran pada lembaran tugas proposal ataupun tugas makalah yang kita ingin buat. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa tonton video-video yang lain di dalam channel Ketika Bermakna ini, karena di dalam channel ini berisi tentang tutorial-tutorial mengenai tentang komputer, tentang aplikasi maupun tentang jaringan. Jadi mungkin saja di antara video-video yang sudah kami buat itu ada yang teman-teman perlukan, teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, maka tonton video-video yang lain. Nah, sebelum meninggalkan video ini, saya berharap buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini untuk selalu dan terus mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada di dalam channel Ketika Bermakna ini, serta mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.